Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari permasalahan yang kami temukan serta inovasi yang akan kami kembangkan untuk permasalahan yang telah kami temukan. Jadi tempat yang kami observasi adalah SMP Negeri 15 yang terletak di Kelurahan Simpang 3, Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 1, Lojanan Iril, Samarinda. Di SMP Negeri 15 terdiri dari 36 orang guru yang terdiri dari guru mata pelajaran serta guru BK. Jumlah siswa di SMP Negeri 15 itu ada 1.104 siswa. SMP Negeri 15 terakreditasi A dengan mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Dari informasi yang kami dapatkan dari permasalahan di SMP Negeri 15 Samarinda ini ialah permasalahan yang paling menonjol itu yaitu tingginya frekuensi tindakan siswa yang berani melawan atau membangkang gurunya di sekolah, yaitu biasa dilakukan di dalam kelas ataupun di luar sekolah yang dimana mereka itu berani membantah atau melawan gurunya. Nah, dari hasil observasi dan wawancara mendalam yang kami lakukan oleh guru pamong ataupun guru BK, yang dimana beliau pun menjawab memang ada data real mengenai fenomena pelanggaran moral siswa yang cukup memprihatinkan. Nah, jadi kami ada mengelompokkan beberapa masalah. Yang pertama, latar belakang masalah atau faktor sosial. Jadi, mereka itu penunjukan perilaku seperti itu bukan dari diri mereka sendiri, melainkan ada faktor dari lingkungan luar sekolah, yaitu dari faktor lingkungan keluarga yang dimana mereka itu tumbuh dari latar belakang keluarga yang berbeda, ada yang harmonis dan ada yang tidak harmonis, yang dimana mereka ini ada sebagian yang mengalami broken home atau yang dimana tidak mendapatkan perhatian atau pengawasan yang cukup karena orang tuanya itu ada yang sibuk bekerja dan lain-lain. Nah, dengan adanya kurangnya pengawasan dan perhatian itu dapat menimbulkan pengaruh yang negatif dari teman sebayanya yang ada di lingkungan rumahnya itu, sehingga itu menimbulkan sebuah emosional yang mereka timbulkan di sekolah itu, sehingga mereka berani untuk membangkang atau melawan gurunya itu tadi. Yang kedua ada bentuk melawan guru. Jadi bentuk melawan guru ini mereka itu berani menjawab dan membantah omongan yang diomongkan oleh gurunya itu dengan nada yang tinggi atau yang tegas. Dan yang kedua itu ada mereka itu berani menjawab atau melawan nasihat atau instruksi yang diberikan oleh gurunya. Mereka itu berani membantah instruksi yang diberikan oleh gurunya. Yang ketiga ada apabila mereka diberikan nasihat, mereka itu ada yang memberikan kayak ada yang memberikan seperti kayak mengejek atau memberikan postur tubuh yang kurang sopan, kayak mengejek gurunya gitu. Nah, yang ketiga itu ada faktor tingginya resistensi perilaku negatif siswa, yang dimana mereka itu sudah diberikan sanksi, yaitu dipanggil ke kepala sekolah, dipanggil orang tuanya, mereka pun tetap berani untuk membantah perilaku yang mereka lakukan itu tidak benar kayak gitu. Padahal mereka itu sudah di hadapan kepala sekolahnya dan didatangkan oleh orang tuanya, mereka pun tetap berani mengelak atau membantah. Nah, ini tuh terjadi karena melemahnya komunikasi orang tua antara anak dan orang tuanya. Nah, ini tuh bisa terjadi karena yaitu tadi kurangnya komunikasi antara ibu dan anak, kurang perhatian, sehingga mereka itu berani untuk tetap membantah apa yang mereka rasa itu benar. Nah, mereka ini perlakuannya di rumah dan di sekolah itu berbeda, sehingga mereka itu ya itu tadi berani membantah apa yang mereka omongkan.
selanjutnya ada urgensi solusi, yang dimana permasalahan siswa yang masih bisa atau berani melawan guru ini merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dianggap sebagai permasalahan biasa lagi, sehingga perlu dicarikan solusi secepatnya karena beberapa alasan yang mendasar. Yang pertama itu ada masa transisi psikologis yang rentan, yang dimana masa-masa SMP ini merupakan dimana masa anak mulai memasuki remaja awal. Mereka mengalami perubahan emosional, sosial, fisik, dan psikologis. Dan mereka juga sedang mencari jati diri mereka, dan mereka juga sangat ingin sebuah kebebasan, yang dimana anak-anak SMP itu ingin sebuah kebebasan. Nah, masalah emosional mereka itu belum stabil, yang dimana kadang-kadang suka marah dan suka tersinggung. Jadi pada perilaku seperti ini itu tidak boleh dibiarkan karena akan membawa mereka sampai ke dewasa nanti. Oleh karena itu pada fase ini merupakan periode pembentukan karakter yang menentukan perilaku mereka nanti di masa depan. Yang kedua itu ada ancaman terhadap efektivitas pembelajaran. Jadi belajar mengajar yang efektif itu bisa terwujud apabila ada rasa saling menghormati antara siswa dan guru. Dan apabila ada siswa yang berani membantah atau melawan guru, itu membuat suasana kelas itu menjadi terganggu, sehingga guru yang menyampaikan materi itu merasa tidak maksimal. Penyampaian guru itu jadi tidak maksimal, dan hak siswa lainnya untuk mendapatkan lingkungan belajar yang tenang menjadi terganggu. Yang keempat ada efek domino di lingkungan sosial sekolah. Jadi apabila perilaku menentang, membantah guru itu memiliki daya tular atau efek yang sangat tinggi ketika tidak segera ditangani secara tegas dan tidak ada konsekuensi dari perilaku tersebut. Sehingga apabila ada siswa yang melihat perilaku tersebut, siswa itu berpotensi meniru, sehingga dikhawatirkan sekolah ini itu dapat memicu krisis kedisiplinan massal karena tadi itu kurangnya ketegasan dan kurangnya konsekuensi di sekolah itu. Yang ketiga ada esensi dasar lembaga sekolah. Jadi di jenjang SMP ini mengedepankan akhlak. Yang ketiga ada esensi dasar lembaga sekolah. Jadi di jenjang SMP ini pembentukan akhlak dan mengedepankan nilai karakter sekolah merupakan tujuan utama atau fondasi utama yang dimana kedudukannya itu lebih tinggi dibandingkan pencapaian akademik. Dan di dalam pendidikan Islam juga menghormati guru itu merupakan kunci utama untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Jadi jika kita berani membantah atau melawan guru, itu otomatis kita tidak dapat mendapatkan keberkahan ilmu yang diajarkan oleh guru kita tadi. Selanjutnya ada kajian regulasi dan kebijakan. Jadi dari permasalahan yang kami temukan ada beberapa peraturan pemerintah yang relevan dengan permasalahan degradasi moral. Yang pertama, ada peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2022 tentang standar nasional pendidikan. Peraturan ini menegaskan pada jenjang sekolah menengah pertama tidak hanya berfokus pada kemampuan akademik, melainkan pada penanaman nilai-nilai karakter, akhlak mulia, dan budi pekerti berdasarkan dengan Pancasila. Yang kedua, ada peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008. Peraturan pemerintah ini memberikan kewenangan kepada guru untuk memberikan sanksi atau pembinaan kepada murid yang melanggar tata tertib atau bertindak tidak sopan. Yang ketiga ada peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Peraturan Presiden ini mengamanatkan sekolah untuk mengintegrasikan nilai-nilai utama karakter seperti religius, nasionalisme, kemandirian, gotong royong ke dalam kurikulum dan kegiatan sekolah. Yang keempat,
ada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Peraturan ini mengatur bahwa tidak ada tindak kekerasan di sekolah, tidak hanya fisik tetapi juga kekerasan psikis dan perilaku yang merendahkan martabat manusia baik kepada guru maupun kepada siswa. Dan yang terakhir, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 ini menyatakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu bagian B, deskripsi gagasan inovasi. Karsa karakter di sini merupakan sebuah program inovasi yang hadir sebagai pengubah pendekatan disiplin konvensional melalui ekosistem pembinaan berbasis restoratif justice dan behavioral tracking. Nah, program ini itu berkomitmen untuk merubah paradigma lama yang dimana apabila siswa salah maka mereka harus dihukum menjadi sebuah paradigma baru yang lebih humanis, yang dimana apabila mereka salah maka mereka harus memperbaiki dampak dan belajar mengendalikan diri. Nah, dengan adanya program ini maka penanganan bagi siswa yang melanggar itu tidak lagi berorientasi pada pemberian sanksi, melainkan melalui refleksi diri agar siswa mengetahui di mana letak kesalahan mereka. Kemudian program ini itu didukung oleh produk digital berupa sebuah aplikasi yang bernama Sobat Sadar atau SOSA, yang dimana aplikasi internal ini itu memberikan akses oleh 3 pihak sekolah. Yang pertama itu ada siswa, guru atau BK, serta orang tua. Nah, di dalam aplikasi ini itu terdapat 3 fitur utama. Yang pertama itu ada fitur empati journaling. Di sini, siswa yang melakukan pelanggaran tidak diminta untuk menulis surat perjanjian, tetapi mereka harus melakukan pengisian jurnal digital interaktif yang akan memandu mereka untuk merefleksikan diri supaya mereka mengetahui di mana letak kesalahan mereka. Selanjutnya yang kedua di sini ada fitur mood and trigger tracker. Nah, pada fitur ini itu dapat memudahkan guru BK untuk mengidentifikasi dan memetakan masalah yang terjadi oleh siswa yang melanggar. Kemudian di sini ada fitur yang ketiga yaitu sistem point to reward positif. Nah, alih-alih hanya mengurangi poin saat siswa melanggar, aplikasi ini berfokus untuk memberikan poin saat siswa melakukan perubahan perilaku yang lebih positif agar mereka lebih semangat untuk merubah diri mereka menjadi lebih baik. Keunggulan dari program Karsa Karakter dengan dukungan aplikasi Sobat Sadar ini memiliki beberapa keunggulan strategis jika dibandingkan dengan metode penanganan disiplin konvensional yang ada di sekolah-sekolah saat ini. Keunggulan yang pertama, jurnal digital interaktif ini memaksa otak siswa untuk beralih dari mode bertahan atau melawan ke mode berpikir reflektif. Pertanyaan terstruktur seperti siapa yang dirugikan, bagaimana cara memperbaikinya, secara tidak langsung melatih kecerdasan emosional dan empati siswa yang selama ini tumpul, sehingga mereka sadar bahwa setiap tindakan egois mereka memiliki konsekuensi sosial. Lalu keunggulan yang kedua adalah fitur pelacakan ini memberikan data objektif kepada guru BK mengenai akar masalah di balik sikap membangkang siswa. Guru tidak lagi meraba-raba atau sekedar menceramahi, melainkan bisa memberikan solusi yang sangat personal. Misalnya, jika tahu pemicunya adalah masalah keluarga, pendekatan yang diambil akan lebih bersifat merangkul daripada menghakimi. Lalu, keunggulan yang ketiga adalah sistem ini menerapkan prinsip penguatan positif. Dengan memberikan poin saat mereka berhasil mengendalikan emosi dan meminta maaf, siswa merasa usaha mereka untuk berubah dilihat dan dihargai. Ini menumbuhkan harga diri baru dalam diri siswa bahwa mereka juga bisa menjadi anak yang baik. Lalu keunggulan yang terakhir adalah aplikasi internal ini menjadi jembatan instan sehingga orang tua tidak hanya dihubungi saat anak membuat masalah besar, tetapi bisa memantau grafik usaha anaknya
setiap hari. Sinergi ini menutup celah bagi siswa untuk memanipulasi informasi antara apa yang terjadi di sekolah dan di rumah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu rancangan implementasi. Pada bagian ini terdapat bagian tahapan pelaksanaan. Untuk mengimplementasikan program ini terdapat 4 tahapan. Nah, pada tahapan pertama ini ada tahap deeskalasi atau cooling down area, yang mana siswa yang melawan atau mengamuk itu akan dimasukkan ke dalam ruangan tenang selama 10-15 menit dengan menggunakan panduan audio mindfulness di aplikasi SOSA agar siswa tersebut dapat merefleksi diri. Nah, setelah 10-15 menit mereka berada di ruang tenang, nanti mereka akan dipanggil untuk memasuki tahap kedua, yaitu tahap restoratif circle atau diskusi solutif, di mana pada tahap ini guru, siswa yang bersangkutan, dan siswa yang dirugikan akan dipanggil, yaitu guna untuk mendengarkan perspektif siswa kenapa dia bisa melakukan atau melanggar moral etika tersebut. Kemudian setelah tahap 2 ini selesai, mereka akan diberikan tahap proyek pembuatan penebasan etika. Nah, selanjutnya itu ada tahap ketiga, yaitu tahap proyek penebasan etika atau substitusi hukuman, di mana siswa yang melanggar etika dan moral di sini tidak diberikan hukuman berat yang dapat menimbulkan dendam, melainkan mereka diberi sebuah proyek sosial, yang dimana proyek sosial ini sangat bermanfaat. Misalnya itu menjadi asisten perpustakaan, yang dimana asisten perpustakaan ini bertujuan untuk melatih keramahan siswa dan etika dalam berbicara. Selanjutnya itu ada tahapan keempat, yaitu peer mentorship, kakak asuh atau alumni, yang dimana siswa yang melanggar berada di masa pemantauan, yang mentornya sendiri itu bisa berasal dari kakak kelas atau alumni yang menjadi teladan atau role model untuk mereka, supaya mereka mempunyai gambaran untuk bersikap baik kepada sesama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya. Untuk mewujudkan ekosistem kerja karakter dengan aplikasi Sobat Sadar, diperlukan perencanaan manajemen sumber daya yang matang agar implementasinya berjalan berkelanjutan dan tidak menjadi beban baru bagi sekolah. Berikut adalah rincian kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta proyeksi anggaran biaya yang dibutuhkan. Pertama adalah sumber daya manusia. Implementasi dari program ini membutuhkan komitmen dari seluruh ekosistem sekolah dengan pembagian peran yang jelas. Pertama, guru bimbingan konseling atau BK berperan sebagai administrator utama aplikasi SOSA serta memimpin proses refleksi berdasarkan isi empati journaling siswa. Lalu kedua, guru mata pelajaran dan wali kelas berperan untuk menginput poin positif ketika melihat perubahan perilaku siswa di kelas dan melakukan deeskalasi awal jika terjadi resistensi atau tindakan melawan di kelas. Lalu siswa berperan sebagai pengguna aktif aplikasi dan orang tua berperan sebagai pemantau grafik perkembangan emosi anak secara berkala melalui aplikasi dan menyelaraskan pola pemilihan karakter di rumah. Lalu kebutuhan yang kedua adalah sarana dan prasarana. Program Hidriba ini membutuhkan dukungan fasilitas fisik dan digital yang memadai. Pada fasilitas digital membutuhkan server atau hosting sekolah, yaitu untuk menyimpan database aplikasi SOSA secara aman, karena mengingat data psikologi siswa bersifat sensitif dan rahasia. Lalu membutuhkan gawai atau tablet BK, minimal tersedia 2-3 unit tablet di ruang BK yang standby khusus untuk digunakan siswa yang sedang menjalani pembinaan atau menulis jurnal jika mereka tidak membawa gawai pribadi. Lalu pada fasilitas fisik membutuhkan ruang tenang, itu sudut khusus di ruang BK atau ruangan tersendiri yang didesain nyaman, bukan formal, dilengkapi dengan karpet, bean bag, dan fasilitas audio untuk mendengarkan panduan ketenangan atau mindfulness saat siswa mengalami luapan emosi sebelum pengisian jurnal. Lalu kebutuhan yang ketiga adalah proyeksi anggaran biaya. Yang ada dua. Yang pertama,
biaya investasi awal, yaitu pada komponen biaya pengembangan aplikasi SOSA membutuhkan pembuatan sistem UI atau UX, fitur jurnal, tracker, dan dashboard web untuk orang tua. Estimasi biayanya 15 juta. Lalu pada pengadaan sarpras digital membutuhkan pembelian 2 unit tablet Android untuk ruang BK. Estimasi biayanya 5 juta. Lalu pada renovasi ruang tenang membutuhkan pembelian beanbag, karpet, handphone, dan cat ruangan yang menenangkan. Estimasi biayanya 3 juta. Dan yang terakhir, pelatihan SDM atau workshop membutuhkan pelatihan restoratif justice dan penggunaan aplikasi untuk seluruh guru dan staf BK. Estimasi biayanya 4 juta. Total semuanya menjadi 27 juta. Lalu pada biaya operasional bulanan atau tahunan, komponen biaya book aplikasi, estimasi biayanya 3.600.000 per tahun. Lalu anggaran reward siswa membutuhkan penyediaan reward fisik, yaitu merchandise, voucher kantin, buku, dan lain-lain untuk siswa dengan poin positif tertinggi. Membutuhkan estimasi biaya 2 juta per tahun. Total semuanya menjadi 5.600.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih untuk Saudari Habibah telah menjelaskan materinya. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang analisis dampak dan keberlanjutan. Program Karsa Karakter dan Aplikasi Sobat Sadar atau SOSA dirancang agar tidak hanya menjadikan program sementara di sekolah, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang yang berkelanjutan. Poin pertamanya yaitu prediksi manfaat jangka panjang bagi sekolah. Transformasi budaya dan iklim sekolah, program ini diharapkan mampu menurunkan angka pelanggaran berulang karena penanganan siswa tidak hanya berfokus pada hukuman, tetapi juga pemulihan karakteristik. Selain itu, hubungan antara guru dan siswa akan menjadi lebih positif karena dibangun atas dasar saling menghargai sehingga tercipta lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman secara psikologis. Peningkatan mutu akademik dan non-akademik. Melalui aplikasi SOSA, siswa dapat belajar mengelola emosi dengan lebih baik sehingga fokus belajar meningkat. Guru juga tidak lagi terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menetipkan siswa yang bermasalah di sekolah. Yang ketiga, peningkatan reputasi dan jual nilai sekolah. Sekolah akan lebih dikenal sebagai lembaga yang humanis serta ramah anak, memiliki sistem pembinaan karakteristik yang berbasis modern. Hal ini dapat menjadikan daya tarik bagi orang tua dalam memilih sekolah untuk anak mereka. Poin kedua tentang strategi dan keberlanjutan program. Institusional melalui regulasi resmi, program dimasukkan ke dalam SOP sekolah dan disahkan melalui SK Kepala Sekolah agar tetap berjalan meskipun terjadi pergantian pemimpin atau guru BK. Yang kedua tentang integrasi dalam RKAS, biaya operasional aplikasi dan program dimasukkan ke dalam anggaran sekolah atau dana BOS agar keberlangsungan sistem tetap terjamin setiap tahunnya. Sistem suksesi dan pelatihan keberkelanjutan. Sekolah mengadakan workshop dan pelatihan rutin bagi guru lama maupun guru baru agar kualitas penerapan metode restoratif justice tetap konsisten. Yang keempat tentang mengaktifkan ekosistem duta karakter. Pengurusan OSIS atau siswa yang telah berhasil dibina dilibatkan sebagai PR mentor untuk membantu menjaga budaya positif di lingkungan sekolah. Lanjut ke mitigasi risiko. Hambatan SDM, resistensi guru dan staf sekolah. Sebagian guru mungkin menganggap program ini menambah beban kerja atau terlalu lembut terhadap siswa. Untuk mengatasinya, sekolah dapat melakukan uji coba terbatas, menyederhanakan sistem aplikasi, dan memberikan penghargaan bagi guru yang aktif mendukung program. Yang kedua, hambatan teknisi. Kendala dalam digital dan gawai, tidak semua siswa memiliki perangkat atau internet yang memadai. Oleh karena itu, aplikasi disediakan dengan mode offline dan di sekolah menyediakan tablet khusus di ruangan BK.
Yang ketiga, hambatan dari siswa yaitu manipulasi jurnal. Beberapa siswa mungkin mengisi jurnal secara tidak jujur. Solusinya, guru BK tetap melakukan validasi melalui wawancara dan langsung menggunakan pernyataan atau pertanyaan terbuka agar jawaban siswa lebih autentik. Yang keempat, tentang hambatan dari orang tua. Sikap apatis dan defensif sebagai orang tua mungkin kurang peduli atau terlalu membela anaknya. Untuk mengatasinya, sekolah melakukan sosialisasi rutin serta menyediakan notifikasi melalui WhatsApp agar informasi tetap tersampaikan dengan mudah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan saya Saudara Najib atas penjelasannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan akhir dari isi laporan, yaitu tentang kesimpulan dan rekomendasi dari kelompok kami. Nah, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan di SMP Negeri 15 Samarinda kemarin, ditemukan itu bahwa perilaku siswa yang melawan guru tidak hanya disebabkan oleh masalah kedisiplinan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan emosional, seperti kurangnya perhatian keluarga, lingkungan pergaulan, dan kesulitan mengendalikan emosi. Nah, pendekatan yang selama ini digunakan oleh sekolah tersebut itu seperti pemberian hukuman dan pemanggilan orang tua. Ternyata belum sepenuhnya efektif karena belum menyentuh akar permasalahan yang dialami oleh siswa. Nah, oleh karena itu kami menawarkan inovasi karsa karakter yang didukung oleh aplikasi Sobat Sadar atau SOSA. Nah, program ini tuh menerapkan pendekatan restoratif yang berfokus pada perbaikan perilaku melalui refleksi diri, pendampingan emosional, dan kolaborasi antara siswa, guru, serta orang tua. Lalu dengan adanya fitur empathy journaling, mood and trigger tracker, serta point to reward positif, diharapkan siswa itu dapat lebih memahami dampak dari perilakunya dan termotivasi untuk berubah ke arah yang lebih baik ke depannya. Lalu untuk rekomendasinya, agar bisa diterapkan secara optimal, kami punya beberapa rekomendasi. Yang pertama, kepala sekolah itu perlu sekali memberikan dukungan melalui kebijakan sekolah, penyediaan sarana pendukung, serta pengintegrasian program ke dalam sistem pembinaan karakter sekolah. Lalu yang kedua, guru dan guru BK perlu menerapkan pendekatan yang lebih persuasif dan restoratif dalam menangani siswa yang bermasalah, serta memanfaatkan data yang tersedia untuk memberikan pembinaan yang tepat pada sasarannya. Lalu yang ketiga, orang tua dan komite sekolah itu perlu menjalin kerjasama yang aktif dengan pihak sekolah agar proses pembinaan karakter itu dapat berlangsung secara berkelanjutan, baik di sekolah maupun itu di rumah. Mungkin sekian itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.